Halo, assalamualaikum. Hari ini Bapak akan memberikan pelajaran pendidikan agama. Kalian sudah siap belajarnya tidak? Coba kalau siap, duduknya yang rapi, pandangan ke depan, perhatikan. Pagi, siang, sore, malam. Ya, terima kasih kesiapan dalam belajarnya. Berarti kalian sudah bisa memperhatikan pembelajaran dari Bapak. Oke. Untuk selanjutnya kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa di depan kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ini. Terus siapa lagi? Kita lanjutkan ke pembelajaran kedua. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan membahas tentang yaitu lebih dekat dengan nama-nama Allah. Silakan, kalian sudah tahu belum nama-nama Allah? Acung tangan. Ada yang tahu siapa nama-nama Allah itu? Asmaul Husna. Siapa lagi? Ada berapa nama-nama Allah yang kalian ketahui? 99. Tujuan pembelajaran di pembelajaran kedua, ya, yang akan kalian capai, yang akan kalian dapatkan, satu, kita baca bareng-bareng. Satu apa? Meyakini Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang ketiga, mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Yang keempat, setelah kalian mendapatkan materi ini Asmaul Husna, yaitu bisa menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kelima, membuat tulisan indah Asmaul Husna. Kalian lebih rincinya, ini ada peta pembelajaran, ya, agar kalian tertuju seperti apa nanti belajar di pembelajaran. Satu, ini kalian akan mengetahui makna Asmaul Husna. Apa aja makna Asmaul Husna? Yaitu daripada makna Al-Qawi, Al-Muhyi, Al-Ba'is, Al-Mumit, dan Al-Qayyum. Nah, itu merupakan peta konsep yang bakal digambarkan pembelajaran akan selanjutnya. Untuk pembelajaran kedua ini, setelah kalian mengenal tujuan pembelajaran, Bapak akan memberikan gambaran sedikit mengenai apa yang akan kita pelajari, yaitu dengan nama Allah dan kitab-kitabnya, terutama yang akan Bapak pelajarkan atau memberikan pelajaran yaitu tentang nama-nama Allah. Nah,
Allah adalah sumber kebaikan bagi manusia. Dengan kekuasaan Allah, manusia bisa hidup dan mati. Semua kehidupan bersumber dari Allah yang Maha Esa. Semua yang terjadi merupakan kekuasaan Allah. Kita wajib mengimaninya dalam hati dan mengamalkannya dalam perbuatan. Sampai di sini yang Bapak bacakan merupakan gambaran umum, ya, karena sebagai manusia itu pasti ada yang hidup dan ada yang mati. Contohnya apa? Contohnya ada yang lahir, itu yang hidup ya, dan ada yang meninggal dunia. Itu merupakan contoh daripada manusia yang mengalami dalam hidupnya kehidupan dan kematian. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi. Kalian harus yakin, di dalam hati kalian harus meyakini dengan setinggi-tingginya bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa. Nah, dengan diciptakannya Allah, dengan semuanya diciptakan, seisinya alam semesta dan seisinya, kita sebagai manusia harus patut dan bersyukur kita diciptakan dalam dunia. Dengan cara apa kita? Dengan cara bersyukur, ya. Kita itu harus pandai bersyukur. Dikatakan bahwasanya siapa yang pandai bersyukur, maka mereka akan mendapatkan pahalanya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Mau tidak azab? Tuh, siapa yang mau mendapatkan pahala? Siapa yang mau mendapatkan azab dari Allah? Siapa yang mau mendapatkan pahala, cuy? Nah, ini. Nah, laki-laki mungkin ingin mendapatkan azab, Pak. Azab itu banyak contohnya, misalkannya penyakitan, hidupnya penyakit terus, setiap hari kena penyakit terus. Orang tua tidak bekerja, tidak menghasilkan, itu juga merupakan musibah, ya. Karena musibah itu tidak datang dari kita, itu pun ada yang datang dari luar, ya. Makanya kita sebagai manusia harus pandai-pandai syukur. Lihat, untuk pelajaran mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan nama Al-Mu'min. Apa? Al-Mu'min. Al-Mu'min itu artinya apa? Allah Maha mematikan. Nah, siapa yang akan mematikan? Allah. Kenapa Allah mematikan? Siapa yang tahu, cuy? Ada yang tahu kenapa Allah bisa menghidupkan dan bisa mematikan? Siapa, cuy? Karena Allah itu maha kehendak atau maha berkuasa. Karena apa yang Allah inginkan dengan menyebut segala sesuatu dengan satu ucapan itu jadi. Halo. Siap. Kita kembali. Nah, Al-Mu'min menunjukkan kekuasaan dan kehendak terhadap makhluknya. Allah berkuasa penuh atas semua makhluk yang diciptakan. Tidak ada satupun kekuatan yang dapat
menandingi kekuasaan Allah. Segala yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian. Setiap benda yang ada di alam semesta juga akan mengalami kehancuran. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang di sini merasa hidupnya saya lebih bahagia? Siapa? Bahagia tidak hidup di dunia ini? Bahagia. Bahagia karena apa? Karena kita diberikan hidup, diberikan rezeki, diberikan apa lagi? Diberikan apa? Nah, ya, itu contoh yang kalau Allah tunjukkan bahwasanya Allah menciptakan alam semesta dan isinya untuk kita syukuri dan kita jaga. Kalau misalkan ya sembarang atau membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan apa? Banjir. Terus apa lagi? Kalau pohon ditebang akan mengakibatkan apa? Banyak tanah longsor. Terus apa lagi? Coba, kalau misalkan kita membakar yang hal kecil tetapi akan mengakibatkan kebakaran besar, itu merugikan atau menguntungkan? Merugikan. Oleh karena itu kita harus menjaga alam semesta ini dengan baik. Ya, contoh kita di rumah saja. Misalkan apabila rumah kotor, maka kalian harus apakan? Bersihkan. Terus kalau kita lapar, apa yang harus kalian lakukan? Makan, minum. Terus apa lagi? Itu merupakan hal-hal yang kecil, tetapi dengan kekuasaan dan kehendak Allah, maka kalian di sini harus mengakui dan menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa terhadap segala sesuatu, baik hidupnya maupun mati, makhluknya Allah yang menentukan atau Allah yang berkehendak. Sampai di sini, silakan ada yang bertanya. Coba majukan tangan dan berdiri. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan isinya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah alam semesta akan hancur bersama isinya? Terima kasih, tepuk tangan buat teman kalian. Luar biasa ya pertanyaannya. Sangat menggugah sekali karena apa yang ditanyakan ini merupakan cakupan pembelajaran hari ini. Oke, siapa yang mau menjawabnya? Yang berani? Ayo, siapa yang berani? Ajukan tangan. Tidak ada? Oke, Bapak jawab ya. Oke, untuk kekuasaan Allah menciptakan alam semesta dan isinya itu merupakan kehendak dari Allah atau Allah Maha berkuasa atas apa? Atas hidupnya, matinya, jodohnya. Terus apa lagi? Kalau di dalam sholat itu dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah itu Maha berkehendak. Ya, Maha berkuasa. Allah Maha penguasa. Mengerti sampai di sini? Jelas ya? Jelas. Ada lagi? Silakan untuk
materi yang kedua Asmaul Husna yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu itu Allah Maha Hidup. Yang tadi kebalikan Al-Mu'min itu Maha Mematikan. Kalau Al-Hayyu itu Allah Maha Hidup. Al-Hayyu. Nih, Bapak bacakan literatinya. Allah memiliki sifat Al-Hayy, berarti Allah Maha Hidup. Kehidupan Allah kekal. Ya, Allah itu kekal. Ingat, di dalam diri kalian Allah itu kekal. Kekal itu apa? Tidak akan mati, tidak akan hancur, tidak akan yang mengganggu, tidak akan yang merusaknya. Allah itu kekal atau utuh. Mengerti? Walaupun alam semesta ini hancur, Allah itu tetap ada. Kalian harus yakin dalam hati. Tetapi makhluknya seperti manusia, hewan, binatang akan hancur. Di sini kalian harus dengan meyakini Allah lah yang menghidupkan makhluk di dunia ini. Tidak mungkin kehidupan Allah berakhir, karena Allah mengurus kehidupan di alam semesta ini baik siang maupun malam. Ya, silakan. Coba kita perhatikan. Apabila ada siang pasti ada malam. Kalian pernah tidak menyadari pada saat kita tidur kita dijaga atau dibiarkan sama Allah? Dijaga. Misalnya contoh, kita berangkat, musibah akan diketahui, kita mengetahui tidak? Tidak. Tetapi Allah mengetahui apa yang akan terjadi pada orang tersebut. Mengerti? Ya, kalian harus yakin itu. Karena Allah itu Maha mematikan dan Allah juga Maha menghidupkan. Apakah orang ini akan mati? Apakah ini orang ini akan hidup? Ya, kalian harus meyakini di dalam hati kalian dengan 100%, jangan 0%. Harus 100%. Harus percaya. Intinya ya, harus percaya bahwa Allah itu Maha berkehendak, Maha berkuasa atas makhluknya. Mengerti sampai di sini? Ini tentang Al-Hayyu atau Allah Maha menghidupkan. Kebalikannya apa? Al-Mu'min. Al-Mu'min itu apa? Allah Maha mematikan. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Setelah pembelajaran selesai, ini ada lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan. Pak di sini memberikan tugas sama kalian untuk mengerjakannya secara personal atau secara perorangan. Dikerjakan untuk LKPD-nya. Baca dulu terlebih dahulu. Apa cari yang paling mudah? Ya, jawaban yang paling mudah. Nah, silakan dikerjakan. Kalau tidak diketahui jawabannya, silakan bertanya kepada yang sudah mengerti. Ya. Sudah habis, silakan dikumpulkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan kawan-kawan melaksanakan dan membacakan pelajaran ini tentang Asmaul Husna yang berarti nama-nama
Kalau tidak ada, Bapak simpulkan untuk pembelajaran hari ini kalian sudah belajar dan mendapatkan yaitu materi pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang Asmaul Husna. Allah bersifat Al-Hayyu dan Al-Mu'min. Apa Al-Mu'min itu artinya? Allah Maha Mematikan. Allah Maha Mematikan. Terhadap siapa mematikannya? Terhadap makhluknya. Pintar 100%. Tepuk tangan buat semuanya. Yang kedua, Allah Maha Menghidupkan, karena Allah berkuasa atas segala yang dikehendakannya. Ya, oleh karena itu kita sebagai makhluknya dan manusia umumnya, kita itu harus pandai bersyukur, tidak boleh sombong, karena di atas manusia itu ada lagi, yaitu yang lebih tinggi. Siapa? Allah. Kita itu harus yakin, harus beriman dan bertakwa kepada siapa? Allah. Itu kesimpulan yang akan yang kalian dapatkan. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Mungkin untuk pembelajaran yang akan datang kita lanjutkan ke Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum dan Al-Baqis, ya. Bapak cukupkan, terima kasih atas perhatian, dan Bapak ucapkan sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang diminati atau kurang dinikmati sama kalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum pulang kalian berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Semua berawal. Terima kasih atas pemimpin doanya. Semoga apa yang kita lakukan dijabah oleh Allah.